Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya kita semuanya adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun mungkin kita belum bisa beribadah di tempat ini, tetapi saya percaya kita tetap bersatu hati dan percaya bahwa kasih Tuhan, janji Tuhan sempurna bagi hidup kita semua. Mari mungkin kita mau menyapa keluarga kita yang di rumah, mungkin suami kita atau anak-anak kita, keluarga kita, katakan salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami mau datang bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ya Tuhan, melawat setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita. Kita mau fokus menyembah, memuji, memuliakan Allah kita. Sebab Dia Allah yang baik. Kita yakin dan kita percaya bahwa penyertaannya sempurna bagi hidup kita. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami datang saat pagi hari ini Tuhan. Merenungi segala kebaikan-Mu ya Bapa.
kita angkat suara kita katakan ya. Dengan sepenuh hati kita mau puji katakan ya Allah baik. Bagiku ya Allah.
bagi hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami selalu untuk mengucap syukur. Ajar kami selalu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah kami ya Bapa. Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah sebab pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Inilah setiap penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila lagi kami juga akan mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang pimpin hati kami ya Bapa. Ajar kami supaya kami boleh duduk diam merenungkan setiap renungan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu selagi kami menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui beliau ya Tuhan, Kau sendiri berbicara melalui beliau ya Tuhan. Supaya hidup kami dipulihkan, hidup kami dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih tetap ibadah melalui live streaming. Saya percaya kita sekalian tetap dalam berkat kasih setia Tuhan. Pertolongan, perlindungan Tuhan tetap senantiasa buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan buat kita sekalian kitab Mazmur pasal yang ke-14. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang bersama-sama mengikuti ibadah live streaming ini. Mazmur pasal 14, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan cicik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Saudara, saya percaya di tengah-tengah situasi perjalanan hidup kita, ada suka, ada duka, ada sakit, ada sehat, ada susah senang, persoalan pergumulan silih berganti dalam hidup kita. Tapi saya percaya ada sesuatu yang perlu kita manage, ada sesuatu yang perlu kita tata, ada sesuatu yang perlu kita atur dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mengenakan, di tengah-tengah situasi mungkin pergumulan yang berkepanjangan tidak kunjung selesai, saudara pemazmur dalam konteks pasal yang ke-14, bagaimana Raja Daud
memberikan sebuah pemikiran, Raja Daud memberikan sebuah pemahaman kepada kita sekalian, bagaimana orang benar, bagaimana orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan memiliki sikap hidup yang benar di tengah situasi kondisi yang saat itu Raja Daud melihat kebebalan, kebejatan terjadi. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara, dalam situasi kondisi seperti itu, bisa saja kita terpengaruh, bisa saja kita tergoda. Tetapi Daud memberikan sebuah pemahaman buat kita sekalian, bagaimana menjadi pribadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kebebalan, di tengah-tengah yang menjijikkan, mendukakan Tuhan. Kita bisa saja jatuh ke sana, kita bisa saja tergoda. Tetapi Raja Daud memberikan sebuah dorongan kepada kita sekalian, bagaimana Anda dan saya hidup di tengah-tengah kebebalan manusia, dan Tuhan akan perhitungkan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada, perhatikan baik-baik, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat yang ketiga, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi perhatikan kalimat-kalimat yang ditulis oleh Raja Daud. Tuhan dari surga memandang, Tuhan dari surga memperhatikan apakah di tengah-tengah kebebalan umat manusia, kebejatan umat manusia, seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Allah menemukan seseorang yang mencari Dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama, di tengah-tengah kondisi kebebalan umat manusia yang mendukakan Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang pertama tetap memiliki hati mencari Tuhan. Ini integritas hidup seorang anak-anak yang mengasihi Tuhan, integritas hidup seorang yang dikasih Tuhan di tengah situasi tidak memungkinkan, di tengah situasi yang bisa saja kita ikut larut di sana. Tuhan mencari, dan saya berdoa Anda kedapatan sebagai pribadi yang tetap memiliki hati melekat kepada Dia, memiliki hati mencari Dia, sekalipun lingkungan tidak mendukung, sekalipun persoalan bisa saja membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tetapi dalam hal ini, tetapkan hatimu, tetapkan hati kita mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini penting menjadi perenungan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap dalam situasi pandemi COVID-19, saudara, saya banyak jumpai di lapangan informasi-informasi yang bisa saja membuat kita down, informasi-informasi yang bisa saja membuat kita ini kehilangan harapan. Saudara, jadikan informasi yang ada di sekitar kita menjadi pemicu semangat kita untuk menjaga diri lebih lagi, untuk berpaut kepada Tuhan, bukan menggerutu, bukan menyalahkan, bukan mencari kesalahan untuk kita jadikan bahan kita menghakimi. Tetapi di tengah situasi seperti ini, Tuhan mencari apakah ada orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepadanya. Saudara, pribadi orang yang dikasihi Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Saudara, perhatikan ayat-ayat
ayat pertama, kedua, ketiga, ada sesuatu yang sangat tegas sekali di situ dikatakan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, kata firman. Busuk dan jijik perbuatan. Saudara, ini kebebalan umat manusia yang Tuhan cari. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan rindu umat yang dikasihi tetap memiliki satu hati yang melekat mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Perbuatan baik kita semuanya tercatat. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kedatangan Yesus, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, memberikan sebuah yang luar biasa hadiah, yaitu kebenaran, kasih karunia. Dia anugerahkan kepada kita, dan kita dibenarkan bukan karena kita berbuat baik. Kita dibenarkan karena kasih Allah yang membenarkan hidup kita. Dan Tuhan mau kita mencari, melekat, mendekat kepada Dia. Saudara, banyak alasan. Beberapa hari kita belajar bagaimana, khusus jemaat GBI Sokit, Anda sudah belajar, kita sudah belajar bagaimana perjalanan Raja Daud dari pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana kondisi Raja Daud melihat ketimpangan terjadi. Raja Daud melihat ketidakbenaran berlaku. Bahkan dia mengalami tekanan, dia mengalami ancaman, dia mengalami berbagai persoalan. Nyawanya pun terancam. Tetapi ketika dia berdoa mencari Allah, sepertinya Allah tidak mendengar doa-doanya. Sepertinya Allah berdiam diri. Dan saudara, sepertinya yang dilihat oleh Raja Daud, ketidaksewenang-wenangan, kedegilan, kebejatan manusia justru merajalela. Tapi dalam hal ini Daud tetap melihat bahwa Allah sedang mencari pribadi-pribadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh tetap memiliki hati mencari Tuhan, hati melekat kepada Dia. Dan saya berdoa, itu Anda orangnya. Saya berdoa kita yang mengerti, menangkap firman Tuhan, memahami kebenaran Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, aku mau tetap mencari Engkau. Amin. Soalnya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Yang kedua, apa yang Tuhan mau dalam pribadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah kebebalan manusia di hadapan Tuhan? Tuhan mau, ayat yang keempat dan ayat kelima sampai ayat yang keenam. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Ayat yang kelima, di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Perhatikan baik-baik ayat 5 bagian B dan ayat yang ke-6 bagian B. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ayat yang ke-6 B, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Di tengah situasi kondisi tidak menentu, kebebalan manusia merajalela, kebejatan, dosa semakin membara, dosa semakin berkuasa. Tuhan mau anak-anaknya memiliki hati yang tetap mencari Dia. Yang kedua, Tuhan mau Anda dan saya menjadikan Tuhan sajalah tempat perlindungan.
Saudara, kita tidak bisa mengandalkan siapapun hari-hari ini. Orang yang hebat secara fisik mungkin sehat luar biasa, tapi hari-hari ini kita dikejutkan. COVID-19 tidak pandang bulu. Mau yang sehat kekar badannya, mau yang punya duit tidak punya duit, mau yang punya kuasa tidak punya kuasa. Kalau sudah terjangkit COVID-19, semua akan berkata, aku tidak bisa apa-apa, dan hanya Tuhan saja tempat perlindungan. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita. Saya mau berdoa untuk kita semua. Anda yang mungkin hari-hari ini adalah salah satu bagian di antara umat manusia yang ada di negeri ini, yang ada di Indonesia. Mungkin dari puluhan jutaan, ratusan juta manusia yang ada di Indonesia, mungkin Anda salah satu di antaranya, orang yang mengalami sakit. Saya mau berdoa, tidak ada tempat perlindungan yang aman, tidak ada satu harapan yang Anda bisa andalkan selain Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan, Tuhan Allah sebagai tempat kekuatan yang luar biasa. Dan saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Sekali lagi, bukan berarti kekayaan, kekuatan dan lain sebagainya tidak ada manfaatnya. Tapi dengar baik-baik, semua orang hari-hari ini hanya berseru dan berkata di dalam hati dan hidupnya, Tuhan sajalah tempat perlindunganku. Saudara, saya mau katakan buat kita sekalian, tidak perlu takut dan gentar, tidak perlu susah, tidak perlu bimbang, tidak perlu ketakutan yang begitu rupa kemudian membuat semangat hidup tidak ada. Tapi ada berita baik bagi hari ini. Sekalipun engkau mungkin mengalami kelemahan tubuh, sekalipun engkau mengalami pergumulan hidup, persoalan silih berganti, dengar baik-baik, Tuhan membela angkatan orang benar. Tuhan sebagai tempat perlindungan. Daud dalam hal itu dia menetapkan hati, Tuhan sajalah tempat perlindunganku. Saudara, bukan yang lain. Saya berdoa, kita semua berdoa, badai persoalan pandemi COVID-19 ini pasti selesai, dan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dan Anda dan saya sepakat, tidak ada satu tempat yang paling aman untuk kita berlindung selain Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dan berita yang lebih detail saya mau sampaikan, Tuhan perlindungan kita, Dia adalah Allah yang sudah turun ke dunia, dan Dia menyatakan dirinya, dan Dia menjadi sama seperti manusia, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib. Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Allah yang mengasihi hidupmu. Dia adalah Allah yang dari surga datang ke dunia. Urusan dosa saja Dia selesaikan. Urusan dosa yang sampai berakibat fatal sampai kepada kekekalan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi dosa itu sudah dibereskan, dosa itu sudah dikalahkan dengan kematiannya, kebangkitannya, memberikan hidup yang kekal. Apalagi persoalan-persoalan sepele. Kitab Roma berkata, semua sudah Tuhan berikan buat kita. Kemenangan Tuhan sudah berikan buat kita. Dan saya percaya, sekalipun kau mungkin mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini, dengar baik-baik, Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan akan memampukanmu melewati masa-masa sulit. Tuhan akan memampukanmu melewati masa-masa susah ini. Dan engkau akan berkata, benar kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan hidupmu. Amin. Saudara, mungkin kita sudah cukup lama. Saya sedih ketika saya melihat tayangan klip sebentar. Ada seorang anak yang kepengin datang ke gereja, sampai menangis merengek-rengek sama maminya. Ke gereja, ke gereja. Tapi dengar baik-baik, memang semua sekarang kita terbatas. Kita masih dibatasi, bukan karena kita dikekang, tapi pemerintah mengatur kita.
membuat kebijakan untuk kebaikan Anda, untuk kebaikan kita sekalian. Saya percaya kalau pemerintah sebagai wakil Allah, Tuhan pakai untuk mengatur, mengkondisikan semuanya, mengatasi semuanya. Terlebih Bapa di sorga, Dia pencipta jagat raya, Dia yang menjadikan semuanya menjadi ada. Dia sangat mengasihi hidupmu, dan Dia berkata, marilah nak, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Yang susah akan kuhiburkan, kata Tuhan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Yesus satu kali waktu bertanya kepada orang yang rindu mendapatkan mujizat, Dia berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar. Dia menunggu Anda dan kita semua dalam kesulitanmu, dalam pergumulanmu. Rumah tanggamu mungkin mengalami persoalan, usahamu mengalami penurunan, omset yang begitu rubah karena persoalan pandemi ini. Tapi dengar baik-baik, tangan Tuhan sedang terbuka lebar menanti Anda, dan Dia berkata, marilah datang kepadaku, aku akan buat mujizat. Marilah datang kepadaku, akan kubuat engkau kuat mengatasi persoalan ini. Dengar baik-baik, badai pasti berhenti, pasti berlalu, dan pelangi kasih Tuhan akan terbit buat Anda. Amin. Saya berharap jemaat Sokit antusias, jemaat Sokit bergelora, bersemangat luar biasa. Sebab apa? Tuhan mengasihi hidupmu, Tuhan mengasihi hidup kita. Dia tempat perlindungan kita yang hidup. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya di rumah bisa lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan terakhir. Haleluya. Yang terakhir, ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Saudara, saya tidak bermaksud untuk kita mengganti firman, tidak. Tetapi izinkanlah kalau kata Sion, kata Israel itu kita ganti negeri kita dengan kata Indonesia. Saudara, kurang lebih, saudara, saya tidak bermaksud merubah firman, tapi kalau kita ganti kata itu, ya datanglah dari Sion, ya datanglah kiranya dari atas, dari tempat yang tinggi, keselamatan bagi Indonesia. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, apabila Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, maka semua suku di Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, apa kata firman di sana dikatakan, akan bersorak-sorak. Indonesia akan bersukacita. Dengar baik-baik saudara, di tengah kondisi seperti ini, Tuhan mencari pribadi-pribadi yang mencari melekat hatinya kepada Tuhan. Yang kedua, yang menjadikan Tuhan sajalah tempat perlindungan. Dan yang ketiga, dengar baik-baik, dalam situasi kondisi seperti ini, tetaplah percaya, waktunya Tuhan pasti waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk Anda. Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Ini saya mendorong berkali-kali, berulang-ulang saya sampaikan, jangan jemu-jemu berdoa buat Indonesia. Sekali lagi saya dengan tegas sampaikan kepada jemaat GBI Sokit, stop untuk berkata-kata negatif. Stop untuk mulai mungkin menjudge ini, itu dan lain sebagainya. Tapi ubahlah itu menjadi seruan doamu. Tuhan, aku percaya Indonesia akan dipulihkan. Tuhan, aku percaya kotaku akan dipulihkan. Tuhan, aku percaya orang-orang yang terjangkit COVID-19 Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan berikan kekuatan pertolongan. Damai sejahtera terjadi atas Indonesia. Saudara, ini penting buat Anda dan saya. Ketika Anda meyakini waktu Tuhan waktu yang terbaik. Saudara, kadang-kadang memang kita jujur sebagai manusia,
Kepengennya semua serba instan. Kita buat makanan kalau bisa itu hitungan detik sudah matang. Kita tinggal makan, tinggal menyantap. Tapi saudara, ini semua efek stay di rumah. Itu semua rame. Resep makanan muncul di berbagai media. Muncul di sana menu ini, muncul di sana menu ini. Yang lihat itu tergoda Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pernah beberapa kali mendampingi masak di dapur. Itu ngirup aromanya saja begitu sudah matang, ini sudah kenyang. Ada waktu saudara, proses. Buat nasi goreng perlu proses. Buat capcay perlu proses. Masak ayam kecap perlu proses. Sekarang berlomba-lomba di mana-mana saya perhatikan. Ada semua orang bisa buat masak ayam kecap. Tetapi saya mau sampaikan yang sehat itu seperti ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita sedang berlomba menampilkan, memberikan kesaksian yang sehat. Saya percaya kalau kita pun punya ide seperti itu, apalagi Bapa di sorga. Saudara, bahasa kekiniannya, bahasa saya sehari-hari, saya mau ngomong begini. Emang kita pikir bahwa Tuhan gak tahu kondisi kita hari-hari ini? Dengar baik-baik kalimatnya. Emang kita pikir bahwa Tuhan tuh diam saja dengan kondisi hari-hari yang kita alami hari-hari ini? Dengar baik-baik. Dia tahu kondisi hidup kita. Dan waktu Tuhan, waktu yang terbaik buat Anda. Amin. Satu kali waktu ayat yang ke-7, Tuhan akan nyatakan buat Indonesia. Dan engkau akan dibuat terbelalak. Engkau akan dibuat terkagum-kagum. Ternyata pemulihan dari Tuhan luar biasa. Amin. Sekarang di rumah senggol sebelah kanan kiri katakan semangat. Haleluya, katakan semangat. Ya colek-colek kan sama pasangan gak apa-apa. Colek tepuk ngomong begini. Jangan banyak menggerutu hari-hari ini. Jangan banyak ngomel. Dengar tuh firman Tuhan. Baca tuh firman Tuhan. Bersyukur. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, selepas ini saya berharap Anda yang diberkati dan mengalami kesaksian boleh WA saya secara pribadi. Saudara yang nangkep live streaming ini, mungkin Anda nggak punya nomor WA saya, Anda bisa komen di situ. Pak Pendeta, saya mau kesaksian. Anda bisa japri ke saya, nanti saya kasih nomor, kita bisa diskusi. Dan saya rindu, saya mendoakan setiap kita sekalian, kita akan mengalami pertolongan dan lawatan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Mari tutup Alkitab Anda. Saya mau mengajak kita sekalian bangkit berdiri di tempatmu masing-masing. Suami, istri, anak-anak boleh bergandengan tangan. Kalau Anda mungkin sudah ada di toko, ya silakan mau berdiri di tempat di mana Anda berusaha, tidak apa-apa di situ. Mungkin Anda bilang sama karyawan, sebentar saya mau berdoa. Terus silakan, yuk mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemusik. Haleluya. Pakai gitar aja boleh. Ya. Mari saja kita sekalian sepakat dalam doa kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Dengan kesukaan hati katakan referen pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tangan kita, katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ini keyakinan kami. Tuhan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap mencari-Mu di tengah situasi kondisi seperti hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau sajalah menjadi tempat perlindungan kami. Tuhan, terus berikan hati kepada kami untuk tetap mempercayai waktu-Mu, waktu yang terbaik buat kami, waktu yang terbaik buat melawat negeri kami Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hati kita bersama-sama dengan keluarga-Mu. Mari kita sepakat berdoa memberkati bangsa ini. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami berdoa buat Indonesia. Diberkati negeri kami, diberkati negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu, apabila Tuhan memulihkan keadaan Indonesia, maka Indonesia akan bersorak-sorai. Kota-kota kami tinggal akan dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada, seluruh staf yang ada, TNI, Polri, semua tim bagian yang bergerak di ujung garis depan. Kami berdoa untuk tim medis dan juga untuk semua yang menanggulangi bencana. Kami berdoa berikan kekuatan, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan dilimpahkan buat mereka. Biarlah mereka menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk menolong, mengatasi persoalan di negeri ini. Tuhan, berkat-Mu limpah. Di beberapa tempat, kalau sudah ada pembatasan wilayah tertentu, area tertentu, Tuhan berikan hikmat. Kau berikan kemampuan kepada para pemimpin daerah yang ada. Kami berdoa untuk para gubernur yang ada. Kami berdoa untuk wali kota, bupati, lurah, camat, RT, RW. Kami berdoa setiap aparatur pemerintah, baik sipil militer. Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang memberkati, berikan hikmat untuk mengatasi persoalan yang ada di negeri ini. Damai sejahtera. Kami mengangkat tangan kami, diberkati Indonesia, diberkati negeri kami. Dari pulau-pulau Tuhan diberkati, dari kota sampai pedesaan diberkati. Keamanan terjadi, ketentraman terjadi Tuhan atas negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, kalau efek dari pandemi ini ada banyak pabrik-pabrik yang merumahkan tenaga pekerja karyawan mereka. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu atas setiap orang-orang yang terdampak persoalan ini. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati ekonomi mereka, diberkati pemerintahan kota masing-masing untuk mengelola, mengatasi semuanya ini. Hikmat-Mu turun Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sepakat pagi hari ini, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat GBI Sokit yang dalam minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Edi Purwanto, Bapak Aim. Kami berdoa untuk Saudara Petran. Kami berdoa untuk Saudara Daniel.
Kami berdoa untuk Ibu Patrick. Kami berdoa untuk Saudari Tasya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ditambah-tambahkan usia kepada mereka, hikmat, kemampuan, damai sejahtera, masa depan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan, semua usaha pekerjaan, bahkan untuk anak-anak yang masih sekolah kuliah, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus juga hamba berdoa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang Kau kasihi, yang Kau percayakan untuk ada bersama-sama dalam pengembalaan di GBI Soki. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, anak-anak kami, semuanya diberkati oleh Engkau. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, kesehatan, kekuatan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita berdoa juga. Kami menopang para pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus. Kami berdoa untuk ketua sinode kami GBI. Kami berdoa untuk Bapak Rudin Adi beserta seluruh staf BPH yang ada. Kami berdoa untuk ketua BPD Jateng DIY Bapak Gideon Rusli beserta seluruh staf yang ada. Kami berdoa untuk ketua perwil kami Bapak Pendeta Ruben beserta seluruh staf yang ada. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapak Yonatan. Tuhan memberkati beserta keluarga, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati. Biarlah dalam situasi pandemi COVID-19 kami semua masih bisa melakukan dengan live streaming. Tuhan memberkati melalui pelayanan live streaming ini. Berkat Allah dilimpahkan, pengertian-pengertian tentang kebenaran firman Tuhan bisa disuarakan lebih lagi. Diberkati kami semua. Minggu ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kekuatan dari Tuhan, memulihkan, menyembuhkan. Sepanjang minggu ini usaha kita diberkati, rumah tangga kita diberkati. Mari angkat tangan kita. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Pagi hari ini melalui live streaming kami boleh beribadah. Tuhan memberkati kami. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Dan biar sepanjang minggu ini sampai minggu depan kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus di minggu depan di rumah kami masing-masing. Dan kami akan terus beribadah melalui live streaming dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan pun terus memberkati kami. Mari angkat hatimu. Terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus yang melimpah dalam hidupmu, pengurapan tuntunan Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudara tetap semangat, stay di rumah, kerjakan bagian Anda. Minggu depan kita ada perjamuan, siapkan perlengkapan perjamuan di rumah. Saudara nanti akan dipandu live streaming. Dan saya berharap minggu depan jam 8 kita standby, kita boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.